Sibuk semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hikmat. Jadi di Alkitab itu ada seseorang yang diberikan sama Tuhan itu hikmat kebijaksanaan sehingga ia bisa menjadi orang yang sangat terpandang bukan hanya di zamannya tapi di seluruh zaman. Kalian penasaran siapa? Gimana kalau kita langsung bahas saja di Semua Tentang Alkitab, sekarang aku tahu. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo ini naik tahta karena Raja Daud itu sudah mulai tua dan ia merasa bahwa kematiannya itu sudah dekat. Jadi, sebelum Raja Daud meninggal, Raja Daud berpesan kepada Raja Salomo seperti ini. Sebagai pria, kuatkan hatimu, lakukan kewajibanmu dengan setia, dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju. Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku, yaitu jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertakhta di Israel. Mendengar pesan dari ayahnya itu, Raja Salomo dengan rendah hati menaatinya. Ia hanya mau hidup menurut jalan Tuhan dan mengikuti semua perintahnya. Nah, Salomo tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Pada waktu malamnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akan kuberikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu, kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Kalau kita ditanya nih sama Tuhan, apa sih yang kita mau darinya? Mungkin kita akan jawab, aku mau kekayaan Tuhan, kekuasaan, kehebatan. Tapi bukan itu yang diminta sama Salomo. Ia meminta hikmat supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan memandang semuanya itu baik, ejen-ejen. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan hikmat pengertian yang ia minta, tapi Tuhan juga memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan dan kemuliaan di antara semua orang. Nah, suatu hari di kerajaan tiba-tiba itu sangat ramai. Karena ada 2 orang wanita yang menghadap raja dan saling bertengkar. Kira-kira apa ya masalahnya? Iya tuanku, perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan.
kami sendirian. Suatu malam, saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Tidak. Kira-kira tindakan apa ya yang akan diambil oleh Salomo, Ejen? Apakah dia akan mengambil bayinya supaya tidak ada yang memilikinya sama sekali? Atau ia akan memberikan secara cuma-cuma kepada salah satu ibu itu? Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi 2, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Tidak. Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya, asal jangan bunuh dia. Ayo, belah saja jadi 2, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup, karena dialah ibunya. Dengan hikmat yang didapatkan dari Tuhan, Salomo bisa mendapatkan pengertian. Hikmat sehingga ia bisa memilih siapa yang benar-benar adalah ibu dari bayi tersebut. Nah, Ejen, dalam hidup kita banyak sekali pilihan-pilihan, masalah-masalah yang kita hadapi dan kita mungkin bingung apa yang harus kita ambil ya, apa yang harus kita lakukan ya. Tapi kalian harus selalu ingat untuk meminta hikmat dari Tuhan, karena dengan begitu kita bisa menentukan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Siapa yang mau terus melakukan sesuatu sesuai dengan hikmat dari Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan. Seru ya adik-adik, hari ini kita bisa sama-sama belajar hal-hal yang baru dari kisah-kisah Alkitab. Kalau kalian mau belajar lebih tentang kisah-kisah Alkitab, kalian bisa banget langsung download aplikasi Superbook Kids Bible di Play Store atau di App Store. Nah, jadi di aplikasi itu kalian bisa main games tapi bisa sambil belajar Alkitab juga. Selain itu ada juga profil-profil dari tokoh Alkitab, ada juga animasi dari Superbook. Jadi kalian harus langsung download aplikasinya Superbook Kids Bible. Oke. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau kisah ini dong. Kak, aku mau kisah ini dong. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa di Semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah. Sekarang aku tahu.